Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Agil Wijaya, NPM 1852032, kelas A71. Saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah manajemen perubahan. Oke, yang pertama yaitu pengertian. Di mana di sini saya mengambil pengertian dari sebuah perubahan, yaitu sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sasaran, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju ke suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif. Selanjutnya, saya menuliskan di sini mengapa sih harus perubahan. Yang pertama, hakikatnya kehidupan tumbuh dan berkembang atau sama dengan berubah, di mana kita dari kecil sampai besar itu mengalami namanya perkembangan atau perubahan. Kita pun tidak stuck di kecil terus, tapi kita menuju ke dewasa dan besar. Begitu juga dengan sebuah organisasi pemerintahan. Mereka lahir terlebih dahulu, baru nantinya mereka berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama itu faktor eksternal, mendorong terjadinya perubahan. Dan yang kedua itu faktor internal, menjadi kebutuhan yang dirasakan. Maksudnya di sini, faktor eksternal yang mempengaruhi, mendorong terjadinya perubahan itu dari dalam tubuh kita. Kita harus bergerak untuk berubah, kita harus bergerak untuk maju, kita harus bergerak untuk menjadi sebuah agen perubahan. Faktor internal yang menjadi kebutuhan yang dirasakan. Benar, kita harus melihat apa sih yang menjadi kebutuhan kita sehingga kita harus bisa bergerak ke depan, maju, dan berubah. Oke, selanjutnya, mengapa sih perlunya ada perubahan? Yang pertama, perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, maka perlu adanya perubahan. Benar sekali, kita harus mengikuti perkembangan zaman, dimana sekarang itu zaman tuh lagi banyak sekali mengalami perubahan, mulai dari teknologi, ekonomi, ataupun itu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan dan itu tidak berubah, maka negara kita bakalan menjadi negara yang stuck di situ saja, tidak maju, tidak berkembang. Yang kedua, pertanyaan mendasar dalam mendiagnosis perubahan. Bagaimana kita tahu ada sesuatu yang salah pada keadaan tanpa adanya perubahan? Nah, maksudnya di sini, kita sebagai manusia itu tidak bakal tahu kita mengalami kesalahan tanpa adanya perubahan. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu, kita harus adanya perubahan terlebih dahulu. Begitupun dengan sebuah organisasi pemerintahan. Dari kesalahanlah kita bisa belajar untuk berubah dan lebih baik ke depannya. Selanjutnya, di sini ada 5 kunci tentang perubahan menurut Fulan dalam buku Leading Up Culture Change. Yang pertama yaitu perubahan bersifat cepat dan non-linear. Yang kedua, faktor rasional termasuk strategi dan operasi yang tidak terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, stakeholder utama dan budaya organisasi menjadi pertimbangan utama. Yang keempat, perubahan tidak dapat dikontrol, hanya dapat memberi petunjuk. Yang kelima, kebanyakan perubahan merupakan respon terhadap kekacauan internal dan eksternal. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong perubahan. Yang pertama, kuatnya tekanan politik. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan sosial. Yang kelima, kecenderungan demografis. Yang keenam, perkembangan teknologi. Yang ketujuh, persaingan organisasi. Yang kedelapan, perkembangan pasar yang semakin kompetitif. Yang kesembilan, masalah sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu meningkatnya tuntutan pelanggan. Maksudnya di sini yang menjadi pendorong perubahan yaitu yang pertama itu tekanan politik. Politik itu memaksa kita harus berubah. Mau tidak mau kita harus berubah mengikuti perkembangan politik. Terus masalah ekonomi, sama. Ekonomi juga. Sekarang sedang memasuki masa di mana kita harus menghadapi ekonomi yang sulit akibat adanya virus Covid ini. Nah, itulah kita harus berubah. Kita harus mencari jalan bagaimana caranya ekonomi itu harus pulih di masa seperti ini. Seperti itu. Faktor pendukung, sekarang faktor penghambat perubahan. Yang pertama, tidak adanya pemahaman akan kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, tidak kondusifnya lingkungan perubahan. Yang ketiga, perubahan yang akan dilakukan bertentangan dengan organisasi. Yang keempat, kesalahan dalam memahami perubahan. Dan yang terakhir, adanya ketidakadilan dalam menjalankan proses perubahan. Maksudnya di sini, tidak adanya pemahaman. Itu artinya kita sebagai masyarakat itu tidak tahu apa itu artinya berubah. Tidak paham tentang pemahaman akan kebutuhan untuk berubah.
tidak kondusifnya lingkungan perubahan. Iya, masyarakat tidak mendukung sehingga tidak kondusifnya lingkungan perubahan. Perubahan yang dilakukan bertentangan dengan organisasi. Betul, kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Adanya ketidakadilan. Benar sekali, seringkali banyak ketidakadilan yang di negara ini. Seperti itu. Ada tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan yang pertama yaitu memperbaiki kinerja organisasi, dalam hal ini pemerintah. Yang kedua, mengupayakan perubahan perilaku. Dan yang ketiga, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, sasaran. Sasaran yang pertama yaitu organisasi, struktur, teknologi, dan orang. Tetapi yang paling susah untuk dirubah yaitu orang. Kenapa orang? Karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Jadi mereka itu selalu berpikiran secara rasional, dan terkadang perubahan tersebut menurut orang lain penting, menurut dia tidak penting. Seperti itu. Saya menuliskan tentang konsep perubahan. Yang pertama itu unfreezing, merupakan adu kekuatan antar faktor pendorong dan penghambat bagi perubahan. Untuk adanya perubahan diperlukan readiness individu supaya orang tidak terbelenggu oleh keinginan mempertahankan diri dari status bersedia untuk membuka diri. Seperti itu. Ini ada change movement cognitive restructuring, yaitu tahap pembelajaran di mana pekerja diberi informasi baru, cara baru dalam melihat sesuatu. Yang kedua, rephrasing, yaitu pembukuan kembali di mana perubahan yang telah distabilkan kembali pada cara normal, sikap dan perilaku yang sudah mapan perlu dibekukan sehingga menjadi norma baru yang diakui kebenarannya. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Anda dan dapat menjadi ilmu baru buat Anda, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.